Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali di DA Talk, sajikan narasi berbagi inspirasi. Di tengah kunjungan rihla siswa kelas 8, kami berkesempatan untuk ngobrol bersama owner kandang The Mumtaz. Yuk simak obrolan penuh inspirasi kami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rombongan ya? Oh iya. Lumayan rame nih. Iya. Makasih udah bisa datang ya. Iya, terima kasih juga Pak. Oh iya, kita di sini izin ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya Pak? Silakan. Iya. Yang pertama, boleh diceritakan pertama kali berwirausaha di bidang pemeliharaan kambing. Ya, oh ya, jadi kandang ini sebetulnya ini cita-cita dari kecil ya. Tapi baru terwujud tahun 2019. Tepatnya di bulan September, tapi saya lupa tanggalnya ya. Nah, ini adalah cita-cita saya waktu kecil karena dulu saya sering main ke peternakan. Kemudian begitu ngelihat ada kandang kambing, terus kandang kambingnya bersih, rapi, wah jadi tertarik juga nih ternyata. Oh, kayaknya seneng nih bisa ngasih makan kambing, main-main dengan kambing dan domba gitu ya. Jadi kita mulai peternakan ini September 2019. Oh, jadi memang dari kecil sudah suka sama sudah senang dengan peternakan. peternakan. Oh iya. Baik, selanjutnya kambing yang dipelihara ini jenis apa dan apa keunggulannya dibanding jenis yang lain? Oke, jadi di sini kita ada dua lini. Lini pertama adalah kambing, yang kedua adalah domba. Ya, jadi kalau kambing di sini variannya kita punya kambing bur, kemudian sanen, kemudian PE, peranakan etawa, ya. Nah itu tiga yang banyak di sini. Kemudian domba, kita punya domba dorper, domba gibas, dan merino. Ya. Nah yang sekarang sedang kita banyak budidayakan di sini yang dorper. Kenapa? Karena satu dia sebagai domba pedaging, dagingnya banyak, kemudian otomatis nanti harga jualnya akan lebih tinggi dibanding yang lain. Gitu. Kalau perbedaan dari setiap jenis kambingnya ini apa Pak? Perbedaan yang signifikan? Signifikan. Kalau sebetulnya kita maunya ke arah kambing dan domba pedaging. Ya. Jadi yang signifikan adalah di bobot pastinya. Kalau untuk pakan saya rasa hampir sama ya. Di sini untuk pakan baik kambing maupun domba, kalau pagi-pagi itu kita kasih makan konsentrat. Tapi kalau sore kita kasih makan hijauan sebagai pengimbang juga. Jadi makannya itu 2 kali ya? Makannya 2 kali. 2 kali saja. Iya. Dalam pagi ini berapa kali? 3. Oh, 3. Ada tidak Pak perawatan khusus untuk para kambing? Ya, kalau perawatan khusus itu pasti ya. Yang pertama dari sisi kebersihan, kita setiap 2 minggu sekali kita semprot pakai desinfektan ya supaya bakteri atau kuman-kuman yang ada di kandang itu mati ya, tidak menginfeksi ke kandang. Yang kedua, kita juga sering cukur, terutama domba ya, supaya apa? Satu supaya bersih, yang kedua adalah supaya bisa meningkatkan bobot. Jadi tidak kalau makan nanti sehari-hari makannya tidak hanya untuk bulu tapi sebagai daging, sehingga yang paling efektif adalah kalau sudah panjang bulunya kita cukur. Jadi tidak ada waktu kayak berapa bulan sekali dicukur gitu? Antara 4-5 bulan ya. Kalau dia sudah panjang nanti kita cukur lagi. Gitu. Iya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, kita kan tidak tahu bahasa kambing nih Pak. Ya. Nah, contoh ketika kambing sakit, tanda yang mudah terlihat itu apa saja Ya. sih Pak? Wah ini pertanyaannya berat ternyata ya. Ya, kalau kambing sakit itu kelihatan dari tampilannya, terutama di muka. Ya. Nanti lihat, nah ini contoh yang sakit nih, ya. Matanya sayu, ya. Terus gerakannya lambat, terus tidak gesit. Nah itu salah satu indikator kalau kambingnya tidak sehat. Nah bagaimana untuk menyehatkan? Ya kita ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama disuntik vitamin. Ya. Kemudian kalau dia nggak bisa nyusu, kita susukan. Jadi susunya tidak hanya dari induknya, tapi kita juga punya susu kambing, ya, susu khusus untuk kambing. Gitu. Baik, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, adakah makanan yang harus dihindari ketika kita memelihara kambing? Aduh, ini pintar nih pertanyaannya nih ya. Ya terutama untuk teman-teman nanti yang mau beternak nih. Ya. Apa yang sebaiknya dihindari? Kalau untuk pakan, terutama pakan hijauan seperti rumput gitu ya. Itu kalau bisa setelah diarit
itu jangan langsung dicacah kemudian dikasih ke ternaknya, tapi dijemur dulu. Kenapa? Karena pada saat basah kemungkinan besar di pakan itu banyak sekali cacing, ya. Dan itu yang nanti akan membuat penyakit ke hewan kita. Apalagi kalau pakannya basah nih, ya. Basah begitu langsung dimakan itu nanti akan membuat gastroid, ya, sehingga kambing kita kembung. Kalau kembung, mohon maaf, ini kambing susah sekali kentutnya, ya, nggak bisa dia kentut, ya susah. Jadi apa? Harus dibantu, ya. Dibantunya apa? Baik dengan obat maupun bisa disuntik supaya anginnya keluar, ya. Nah ini kalau sudah kembung itu hitungannya jam, ya, sulit ditolong, ya. Nanti kalau sudah sekarat nggak bisa ditolong, ya mau nggak mau harus kita sembelih. Jangan sampai jadi bangkai, nanti malah nggak kepake. Jadi tanamannya itu tidak boleh basah ya Pak? Jangan basah, ya, terutama musim hujan kayak gini ya. Nanti kalau sudah diarit rumputnya sebaiknya dijemur dulu supaya kadar airnya berkurang, kemudian kuman-kumannya atau bakteri-bakterinya atau cacing-cacingnya itu sudah mati. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Ya. Pak, satu kambing betina itu biasanya akan siap melahirkan di usia berapa Bapak? Ya, biasanya yang sudah mapan itu rahimnya 8-9 bulan ke atas. Nah, kalau di kandang kami 1 tahun baru kita kawinkan. Ya, nanti kalau dia bisa produktif itu satu domba atau kambing bisa punya 2-3 anak. Ya, jadi 1-3 anak bisa, tapi umumnya 1-2. Terus hamilnya itu 5 bulan. Ya, 5 bulan hamil, kemudian lahir. Ya, nanti siklusnya itu setelah 3 bulan dikawinkan lagi, hamil lagi, sehingga 2 tahun bisa 3 kali beranak, melahirkan. Ya, kalau 1 kali lahir bisa 2, berarti 2 tahun sudah punya 6 anak. Ya. Ya, Terima kasih Pak atas Ya. waktunya. ya, Gendis, makasih banyak. Sampai jumpa teman-teman.